Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti janji saya sebelumnya, bahwa saya akan memperlihatkan ya, bahwa di dalam kitab ya, kitab suci maksudnya, dan setiap kitab yang ada dalam kitab suci ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ya, itu ada Yesus di sana. Ya. Nah, dalam saya mempersiapkan itu ya, saya teringat akan para pendeta Tritunggal yang selalu menggembor-gemborkan akan Allah Tritunggal ya, yang sebenarnya tidak ada di Alkitab ya. Nah, mereka selalu menampilkan ya, Matius 28 ayat 19 ya, pada saat Yesus mengatakan, pergilah kepada segala bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini yang selalu digagal pahami ya oleh mereka. Bagi mereka ayat ini adalah menunjukkan keberadaan ya, ketritunggalan Allah gitu. Itu bagi para penganut Tritunggal ya, yang memang mampet gitu. Yang memang benar-benar mampet itu otaknya. Kenapa? Karena kan doktrin ini kan dibuat oleh orang yang namanya tidak ada di Alkitab ya. Si Tertullianus itu bukan nabi dan juga bukan rasul gitu, yang namanya tidak ada di Alkitab, tetapi diyakini bahwa doktrinnya itu menyatakan keberadaan Allah begitu, bahwa Allah itu Tritunggal. Nah, itu yang saya katakan otaknya mampet ya. Nah, Alkitab mengatakan Allah Esa. Ini harus saya katakan berulang-ulang terus ya. Ya, karena para penganut Tritunggal pun selalu mengulang seperti itu. Ya. Jadi kalau sesuatu kebohongan yang diulang-ulang itu akan dianggap sebagai kebenaran. Nah, saya harus menyampaikan ini kebenaran ini begitu untuk mengkanter para penyesat itu. Nah, mereka itu adalah penyembah Allah Tritunggal dan bukan orang Kristen, tetapi mereka mengaku sebagai orang Kristen dan mengaku sebagai pemuka agama Kristen. Nah, di sini permasalahannya ya. Kalau dengan umat yang lain ya, saya tidak akan menanggapi. Kenapa saya tidak akan menanggapi? Ya karena kita berbeda dengan umat Muslim ya. Kita berbeda. Untuk apa berdebat? Ya kan? Nah, perbedaannya di mana? Nah, umat Muslim itu ya kan punya Allahnya sendiri. Nah, kita juga punya Allah sendiri, Allah Alkitab. Allah Alkitab itu ya di Alkitab namanya Yesus Kristus. Nah, kalau mereka ya terserah mereka. Begitu kan beda. Ya. Bahasanya pun beda. Begitu ya. Semua nabi-nabi di dalam Alkitab itu ya, semua nabi-nabi itu ya, yaitu berbahasanya apa? Bahasa Ibrani dan Yunani. Nabi dan Rasul ya. Kan karena di perjanjian lama kan mereka berbahasa Ibrani. Tetapi dalam perjanjian baru pun mereka lebih juga banyak yang berbahasa Yunani begitu. Nah, kalau bagi umat Muslim itu kan berbahasa Arab. Nah, ini bedanya. Begitu. Nah, ibunya yang mereka katakan Yesus itu mereka katakan Nabi Isa itu adalah Miriam. Miriam itu menurut Alkitab adalah kakaknya daripada Nabi Musa. Gitu.
yang jaraknya kan ribuan tahun nih, ya, dengan Yesus ya. Nah, di Alkitab ibunya Yesus itu namanya siapa? Maria. Nah, jadi kalau sesuatu yang berbeda ini untuk apa diperdebatkan? Tidak akan pernah ketemu, gitu. Tapi dalam perbedaan ini bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, gitu. Jadi kalau sesuatu yang berbeda, ya katakan berbeda, gitu. Tidak boleh disama-samakan, tidak boleh, gitu ya. Kasihilah sesamamu manusia. Nah, di dalam pergaulan, ya, kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri, sama. Tetapi dalam iman, ya, itu tidak boleh. Harus saklek kalau dalam iman itu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu. Itu. Jadi dalam beriman tidak ada kompromi. Tetapi dalam bersosialisasi, dalam bermasyarakat ya harus gitu. Itu firman Allah. Nah, jadi dengan umat yang lain ya beda. Karena berbeda ya tidak perlu diperdebatkan. Nah, tetapi dengan orang-orang yang mengaku Kristen, ya, yang padahal bukan Kristen, nah ini yang harus didebat, ini yang harus diluruskan dengan Alkitab. Kenapa? Mereka mengaku Kristen tetapi bukan orang Kristen. Mereka mengaku Kristen tapi tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah. Melainkan mereka hanya menyembah Tritunggal. Itu banyak kesalahannya, ya. Itu yang harus diluruskan, gitu. Itu, ya. Makanya sehingga nyata perbedaan, ya, nyata perbedaan, gitu ya. Sesuatu yang Alkitabiah dengan sesuatu yang bukan Alkitabiah itu harus jelas, harus jelas. Nah, mereka ini tidak Alkitab. Ini orang-orang Nasrani ini tidak Alkitab. Ya, ngaku-ngaku orang Kristen itu Tritunggal itu tidak Alkitab. Tidak ada di Alkitab. Begitu. Tetapi mereka mengaku orang Kristen. Gitu. Alkitabnya sama, tetapi pemahamannya yang salah, gitu. Kenapa pemahamannya yang salah? Alkitab itu ya, itu firman Allah. Itu Alkitab, ya. Yang bisa membukakan pikiran ini hanya Yesus. Gitu. Jadi kalau menyembah Yesus, maka bisa pikiran ini dibukakan oleh Yesus sehingga mengerti kitab suci. Tetapi kalau tidak menyembah Yesus, siapa yang mau membukakan pikiran sehingga mengerti kitab suci? Matius 22 ayat 29, Yesus mengatakan, kamu sesat, karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Betul kan? Tetapi mereka yang tidak mengerti ini betul-betul luar biasa anehnya, kesalahannya. Gitu. Mereka tidak mengerti kitab suci, tapi mereka mengajarkannya dari mimbar, begitu. Itu yang selalu saya tentang ya. Saya luruskan dengan ayat-ayat Alkitab. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan ya antara pengajaran manusia si Tertullianus Tritunggal itu ya dengan ajaran Alkitab, gitu ya. Nah, Matius 28 ayat 19 mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka sama sekali tidak mengerti, ya. Mereka selalu mengulang-ulang dalam membaptis, ya, dalam berdoa, gitu ya. Mereka juga mengulang-ulang. Coba kita mulai perhatikan ya. Bapa, Anak, Roh Kudus, itu kan mereka ulang-ulang, ya. Pertanyaannya, apakah nama Allah itu Bapa? Bapa kan berlaku umum. Bapa siapa saja? Bapa Saiful, Bapa Antoni, ya. Bapa itu berlaku umum. Nah, demikian juga dengan anak. Apakah nama Allah itu anak?
sehingga harus diulang-ulang dalam nama Bapa dan Anak. Apa istimewanya nama anak? Ya, kata anak itu ya maksudnya ya. Demikian juga Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu adalah Allah? Dan dia punya nama. Nah, coba kita perhatikan di sini. Dalam nama Bapa, ya, Bapa kan tidak istimewa namanya. Tetapi siapa nama Bapa itu? Yohanes 17 ayat 11. Itu yang dimaksud Yesus. Nama Bapa adalah Yesus. Demikian juga nama anak. Apakah namanya anak? Tidak. Nama anak itu siapa? Yesus. Lukas 1 ayat 31. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus kan Allah. Namanya siapa? Dalam Yohanes 14 ayat 26, namanya Yesus. Jadi nama Bapa Anak itu tidak ada istimewanya. Untuk apa berdoa dalam nama Bapa dan Anak? Untuk apa Yesus mengajarkan itu? Tidak. Tetapi nama Bapa itu siapa? Nama anak itu siapa? Nama Roh Kudus itu siapa? Tadi yang saya sudah sebutkan ayatnya, yaitu Yesus. Itu yang dimaksud. Jadi, inilah maka saya katakan ya, ini penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh si Tertullianus, yang diabadikan oleh para pengikut Tritunggal yang tidak tahu malu itu, ya. Yang mengaku orang Kristen, mengaku pemuka Kristen, apologi itu apa segala itu. Tetapi perhatikan, pada saat mereka berdebat, apa yang hanya ramainya saja. Kalau mau ramai ya tonton saja itu apa pelawak-pelawak, atau tonton saja debat-debat politikus-politikus itu, nggak ada bedanya. Sebab itu saya katakan sekali lagi ya, kepada para pendeta Tritunggal ini, ya, cobalah kalian berpikir, ya, masa sih, ya, rumusan dari orang yang tidak ada di Alkitab itu ya, yang bukan Nabi dan Rasul, kalian percaya gitu loh. Ya, lalu kalian singkirkan ya, tulisan Nabi dan Rasul ya, juga Yesus yang mengatakan Allah Esa, Allah Roh, itu Yesus loh yang mengatakan. Kalian gantilah dengan macam-macam pribadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam kesempatan ini saya juga ingin membacakan kepada Bapak Ibu sekalian Wahyu 1 ayat 8. Apa kata Yesus? Aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu Yesus. Loh, kalau Bapak bisa ngomong gitu, Bapak nggak bisa ngomong. Saya berulang kali katakan, ya, Bapak itu adalah kiasan dari Yesus Roh. Pada saat firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Itu hanya berlaku 3,5 tahun. Ya, pada saat Yesus ya mati, bangkit dan kembali ke sorga, kiasan itu tidak diperlukan lagi. Itu selesai. Yesus itu adalah Allah. Nah, itu ayatnya. Tadi. Bapak Ibu juga bisa baca di Wahyu 1 ayat 18. Ya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini ya tidak membuat
Bapak Ibu bosan untuk mendengarnya ya. Karena ini harus saya harus saya ulang terus untuk mengkanter ya, untuk agar orang mengerti ya bahwa doktrin yang dibuat oleh si Tertullianus itu adalah hoax, adalah sampah. Itu tidak benar, tidak benar gitu. Jadi kalau para pendeta Tritunggal ini marah, sakit hati, mari kita duduk sama-sama, kita buktikan apakah si Tertullianus ada di Alkitab. Apakah rumusannya ini adalah firman Allah? Siapapun juga itu, ya. Mari. Atau di sini kita buktikan saja. Karena kalian tidak bisa membuktikan, ya kan? Karena memang tidak ada di Alkitab. Begitu. Sebenarnya sih kalau saya mengatakan sekali lagi ya, malu lah kalian, malu. Ya, zaman sekarang ini ya, akses terbuka. Siapapun bisa mengecek ada atau tidaknya si Tertullianus di Alkitab. Ada atau tidaknya Allah Tritunggal di Alkitab. Ada atau tidaknya Allah pribadi, Allah oknum. Itu. Zaman sekarang mudah sekali diakses. Ya. Sebab itu saya menantang ini, ya, bukan sombong, bukan, demi kasih Kristus. Kalian buktikan, ada tidak Allah Tritunggal di Alkitab? Kalian mungkin berpikir bahwa pengajaran dari Allah Esa ini ya, gereja Alkitab Allah Esa ini ya, aneh. Ya. Tidak, kami Alkitabiah. Kalian yang aneh, karena mencoba memahami Alkitab dari sudut pandang teologi. Itu loh yang anehnya kalian. Kalian nyaman karena sudah berlangsung sekian ribu tahun. Itu. Jadi lebih dulu kami daripada kalian. Karena kami Alkitabiah. Ya kan lebih dulu Alkitab daripada pengajaran-pengajaran kalian itu. Daripada teologi-teologi itu kan lebih dulu Alkitab. Kami lebih dulu. Begitu. Tetapi tertutup oleh pengajaran-pengajaran kalian itu. Kalian menghalangi orang untuk mengenal Allah yang benar. Iya kan? Allah yang benar adalah Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Kalian bilang Allah Tritunggal. Betul kan? Sebab itu bertobatlah, bertobat. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dalam persiapan untuk khotbah mengenai Yesus yang ada dalam Alkitab ya. Dalam setiap kitab di Alkitab itu ya, kitab di Alkitab itu ya. Maksudnya dalam kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Itu dalam persiapan saya menyampaikan ya bahwa Yesus ada di sana. Kiranya Bapak Ibu tolong doakan agar apa yang saya sampaikan ini betul dapat membuat pemahaman yang benar tentang Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Shalom.